Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dan tetap bisa berkarya. Video ini saya buat sebagai kewajiban saya untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 3 pada tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Saini Esos MIP. Saya salah satu dosen tetap di Universitas Kaltara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Saya diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Kaltara pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara, saya mengajar beberapa mata kuliah seperti pengantar sosiologi, psikologi sosial, sistem sosial budaya Indonesia, dan mata kuliah lainnya sesuai dengan kelompok keilmuan dosen atau KKD di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan: pertemuan pertama membuat sistem kontrak perkuliahan dan menjelaskan garis-garis besar tentang kuliah sesuai dengan EPS mata kuliah yang saya ampu. Metode pembelajaran dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint. Selain menggunakan PowerPoint, saya juga menggunakan media tambahan seperti media YouTube yang masih berhubungan dengan mata kuliah yang saya ampu. Selain itu juga saya menggunakan modul untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama pengajaran saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp yang saya fungsikan sebagai media sharing dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berkonsultasi dan bertanya langsung mengenai mata kuliah yang mahasiswa programkan. Dengan demikian, saya bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Di sini juga saya akan menyampaikan beberapa garis besar CP atau capaian pembelajaran, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK yang saya ampu, khususnya mata kuliah pengantar sosiologi. CP atau CPMK ini terdiri dari sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Yang pertama yaitu sikap, ya. 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian sikap yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. Sikap yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterampilan umum. Keterampilan umum ini mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterampilan khusus. Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam administrasi pembangunan pedesaan. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan. Menguasai teori-teori dasar sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. Kemudian CPMK. CPMK ini terdiri dari 5 CPMK. Yang pertama yaitu penguasaan teori-teori sosiologi dan konsep-konsep dalam perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, perencanaan sosial, dan sistem sosial budaya Indonesia. Kemudian CPMK 2 yaitu penguasaan metodologi penelitian untuk dapat mengidentifikasikan, merumuskan, dan menyelesaikan masalah sosial secara prosedural. Kemudian CPMK 3, kemampuan mahasiswa menganalisis masalah-masalah sosial,
Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu mengelola informasi dan dengan data, menerapkan etika akademik, jujur, objektif, bertanggung jawab. Kemudian CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan kerja secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian sub CPMK ini terdiri yang pertama yaitu 1. Mahasiswa dapat menguraikan tentang definisi gambaran umum tentang sosiologi serta peran dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah, teori, dan ilmu sosiologi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan tentang tokoh-tokoh masyarakat yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis tentang peradaban sosial dan budaya serta faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian sub CPMK kedua, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang metode-metode dalam sosiologi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan sosiologi di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu sub CPMK ketiga. Yang pertama yaitu mahasiswa bisa menganalisis tentang proses sosial, interaksi sosial, kehidupan yang terasing, serta bentuk-bentuk interaksi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendekatan sosiologi dan tipe kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan tentang kelompok sosial yang tidak teratur. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk permasalahan sosial serta manfaat ilmu sosiologi. Selanjutnya yaitu sub CPMK 4. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguraikan tentang lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan tentang lapisan masyarakat serta kelas-kelas dalam masyarakat sosial. Kemudian sub CPMK 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat kekuasaan dan bentuk lapisan kekuasaan, wewenang dalam kepemimpinan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Nah, itulah tadi garis besar CP atau capaian pembelajaran, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK mata kuliah pengantar sosiologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat bergabung ya di kampus. Ya, ini merupakan pertemuan perdana kita dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Nah, jadi di awal pertemuan perdana ini kita membahas beberapa poin yang harus diketahui oleh mahasiswa agar nanti tidak ada diskusi antara mahasiswa dan dosen. Yang pertama yaitu masalah kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ini kita sepakati bersama, ya. Jadi setelah kita sepakati bersama nanti kita implementasikan ke depannya seperti apa. Nah, dalam pertemuan pertama ini juga pembahasan kontrak perkuliahan itu ya pertama masalah kehadiran ya itu ya dalam MPS saya itu paling lama 15 menit ya, paling lambat 15 menit, tidak lebih dari itu tidak boleh masuk kelas ya. Nah, begitu pun sebaliknya. Nah, kalau seandainya saya terlambat 15 menit ya tidak ada kabar ya, jangan tunggu, silakan Anda cari alternatif, mungkin Anda ke perpustakaan, mungkin Anda diskusi dan sebagainya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu metode perkuliahan. Metode perkuliahan ini kita open. Kalau sebelumnya mahasiswa itu kan online semua karena keadaan pandemi waktu itu. Nah, jadi di semester ini mulai angkatan kalian semester 1 ya maba ini kita pertemuan perkuliahannya itu open, artinya tatap muka ya, tatap muka.
terkecuali nanti mungkin ada hal-hal saya tidak bisa tatap muka, bisa saja kita bisa melalui media Zoom ya, atau melalui via siaran, karena kuliah itu di siaran itu bisa dari Zoom saja ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode keaktifan tugas dan tambahan, itu berjumlah 50% ya. Jadi kalian tugas Anda dapat berapa? Katakanlah dapat 60 atau 70, kalikan 15%, maka itulah hasilnya ya. Kemudian yang ketiga ya, itu tes. Katakanlah ujian Anda dapat 80, ya kalikan 30%, maka itulah hasil akhir UTS Anda. Kemudian yang keempat, karakter ya. Karakter ini penilaian dosen ya, baik di kampus, di luar kampus, cara Anda berkomunikasi, berinteraksi, itulah muncul nilai karakter Anda, itu sebesar 10%. Katakanlah karakter Anda dapat 70, kalikan 70%, itulah muncul nilai akhirnya. Kemudian yang terakhir itu UAS, itu UAS 30%. Nah, 30% ini kalian saja berapa nilai yang Anda dapatkan ketika mengikuti UAS. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Atau bingung atau nggak paham? Gimana? Paham ya? Paham ya? Oke, kita lanjut selanjutnya ke FPS. Prosedural. Di sini ada nih KP1, KK2, 3 ya. Mereka sudah jelas tuh. KS, sikap, KU keterampilan umum, KK keterampilan khusus, dan P pengetahuan. Sudah jelas nih. Ini kodenya. Kemudian di sana ada CPMK 3, kemampuan menganalisis masalah sosial. Ya, di sini ada S6 dan KK 3. Kemudian yang keempat, CPMK 4 yaitu mampu menginformasi dan data dengan menerapkan etika akademik, jujur, objektif, bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, CPMK 5 yaitu mampu melakukan kerja secara mandiri maupun berkelompok. Nah, inilah capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, dicapaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian di bawahnya ada lagi namanya sub CPMK. Sub CPMK ini ya, ini kan istilahnya bentuknya ya, kalau sub itu bagian-bagiannya. Katakanlah ini tulang nih ya, tulang satu tulang. Kemudian ternyata di ujung sini ada jemari, ya ini yang dikatakan dengan sub. Oke. Jadi yang di sini sub CPMK 1 ya, mahasiswa dapat menguraikan tentang definisi gambar umum tentang sosiologi serta peran dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kemudian sub CPMK 2 ya, itu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah, teori dan ilmu sosiologi dan seterusnya. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan CPMK, kemudian sub CPMK ya. Oke. Lanjut. Nah, inilah istilahnya kajian ya, kajian materi pembelajaran. Di sini ada 14 ya kajian ya. Dari kajian-kajian ini nanti terdiri lagi sub-subnya. Ya, mudah kalau bisa diusahakan bagaimana caranya 14 kajian ini bisa terselesaikan dalam perkuliahan ya, sampai dengan 1 sampai dengan 16 kali tatap muka. Ya, inilah yang kita pelajari ya nanti pertemuan mulai hari ini sampai ke 16 kali pertemuan. Oke, mungkin sampai sini ada yang bertanyakan? Nah, di sini ada buku yang saya gunakan ya, Jonos Karto ya. Kemudian bukunya Profesor Damsar Teori Sosiologi dan Nanang Martono Sosiologi Perubahan Sosial.
Jadi banyak sekali teori-teori ya yang berhubungan dengan mata kuliah pengantar sosiologi ini. Ya. Kelihatan ya? Itu kecil. Kelihatan ya? Saya. Nah, inilah materinya, ya. Kemudian bentuk tiap ada bentuk, ya. Kemudian indikatornya ini, ya. Kemudian ini sub CPMK-nya, ya. Kemudian sejarah singkat sosiologi, ya. Kemudian ini bentuk indikator, sub indikator, kemudian inilah sub CPMK-nya dan seterusnya. Ya, itu sebanyak 16 kali pertemuan. Tapi di pertemuan ke-8 itu kosong, ya, karena pertemuan ke-8 itu kita UTS. Ya. Mana ya pertemuan ke-8 ini? Ah, ini. Pertemuan ke-8 itu ya, evaluasi tengah semester melakukan penilaian dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Jadi pertemuan ke-8 itu kita tidak ada perkuliahan, kita UTS. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Mungkin ada yang bingung? Silakan. Baik penilaian, komponen penilaian, kemudian RPS, CPMK, dan sub CPMK. Silakan. Mungkin di SMA Anda sudah pernah mempelajari yang namanya sosiologi. Ya, pernah. Kalau SMK mungkin nggak ada ya? Nggak ada. Kalau SMK, SMU pasti pernah. Dari SMU mana aja dari SMU? Dari SMU, SMA. Ya, baik dari SMA ya. Berarti paham apa itu sosiologi? Apa itu sosiologi? Sosiologi itu ilmu mempelajari tentang kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Ya, yang mengatakan bahwa sosiologi itu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat. Mungkin yang lain ada lagi? Ya. Yang masuk daripada sosiologi? Yang Anda ketahui waktu ketika Anda SMA waktu itu? Ya. Lupa ya? Lupa katanya. Oke, ya kan? Apa itu sosiologi? Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, sebagai ilmu sosial, kajian sosiologi adalah masyarakat. Kenapa objeknya masyarakat? Kenapa? Karena masyarakat adalah makhluk sosial, kan memang manusia. Karena masyarakat adalah makhluk sosial. Oke. Bagaimana membedakan dengan ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik, ya, kemudian antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial. Ilmu politik berbicara kekuasaan, ya, kemudian antropologi berbicara dengan kebudayaan, kemudian ilmu ekonomi berbicara kebutuhan produksi dan industri, kemudian psikologi sosial mempelajari tentang perilaku manusia. Kalau kita hubungkan, ada nggak hubungannya ya ilmu politik, antropologi, ilmu ekonomi dan psikologi sosial dengan mata kuliah pengantar sosiologi? Ada nggak hubungannya? Ada nggak hubungannya?
sedikit banyaknya pernah buka buku psikologi. Malah, bagaimana malah? Pernah? Apa hubungannya? Kebutuhan ekonomi sehari-hari. Pertanyaannya begini ya, kira-kira ya dari 4 bidang keilmuan ini, ya kita ambil 4 aja, nggak usah banyak. Kira-kira kalau masyarakatnya tidak ada, kira-kira terjadi nggak ilmu ini? Kenapa? Karena tidak ada objek, tidak ada sasaran. Bagaimana kita berbicara tentang masyarakat, ya, berbicara tentang politik, sementara masyarakatnya tidak ada? Gak mungkin kan? Bagaimana kita berbicara antropologi, sementara masyarakatnya tidak ada? Bagaimana kita berbicara ekonomi, sementara masyarakatnya tidak ada? Bagaimana kita berbicara psikologi, ya, sementara masyarakatnya tidak ada? Jadi kalau dihubungkan ya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, sosiologi ini berperan penting di sana. Karena pelakunya adalah masyarakat. Bagaimana kita berbicara masyarakat sementara masyarakatnya tidak ada? Ya, contoh kalau jauh, ketika di hutan Anda tinggal sendiri, ya, apakah Anda bisa berinteraksi di sana? Tidak ada kan? Tapi di kelas ini kita bisa berinteraksi. Contohnya saya dengan Anda dengan teman-teman Anda. Nah, itu maksud daripada ilmu sosiologi. Kenapa istilahnya sangat berhubungan dengan 4 ilmu ini? Karena objeknya adalah masyarakat. Ya. Kemudian, ya, tinggal di mana? Adutan. Kemudian yang di ujung sana siapa namanya? Nur Aisyah. Tinggal di mana? Tanjung Palas. Ceritanya beda sedikit ya. Yang tinggal Tanjung Palas berarti sama nih. Yang Tanjung Selor mana? Tanjung Selor. Kira-kira sama enggak? Ya, istilahnya tradisi budaya Tanjung Palas dengan Tanjung Selor ini, mulai dari masyarakatnya, ya, nilai dan budayanya, apakah sama? Beda. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Oke, contoh kita ambil masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kalau di desa-desa itu kan pintu rumahnya selalu terbuka, betul? Ada nggak ada orangnya selalu terbuka, ya? Coba di kota. Di kota ada atau nggak ada orangnya? Apakah pintu terbuka? Tertutup, tertutup, ya. Jadi ini yang membedakan bahwa budaya kita cukup lama dan memiliki norma, nilai dan budaya sebagai tingkatan sosial. Nah, karena kenapa perlu dikaji, ya, budaya masyarakat yang perlu dikaji, ya karena budaya kita itu beda-beda. Mungkin di sini budaya Dayaknya seperti apa, ya, budaya Bugisnya seperti apa, ya, kemudian budaya Tindonya seperti apa, budaya Jawanya seperti apa. Dan itu yang perlu kita kaji dan hubungan dengan budaya sebagai tingkatan sosial. Mungkin dikatakan begini, ya, bahwa kalau orang Dayak itu ketika ada acara rapat, ya, kakinya tidak bersila, ya, betul, kakinya dijulurkan begini, ya, Dayak. Ini budaya Dayak. Kemudian kalau budaya Jawa silakan seperti itu, ya. Beda kan? Ini sudah tahu persepsi kita bahwa kalau suku Jawa bilang, oh kenapa mereka begitu kakinya? Ini ada artinya sebenarnya. Ini budaya mereka. Pernah dengar bagaimana sih budaya itu ketika menghormati tamunya, ketika ada suatu pertemuan, cara duduknya yang berbeda. Mereka selalu menjulurkan kaki. Kalau di kampung-kampung, ya, mereka begini. Ya, kalau istilahnya Anda tidak tahu, mungkin persepsi Anda mungkin tidak sopan. Tetapi bagi mereka itu cara mereka bagaimana menghormati tamu. Kalau Jawa mungkin kakinya
silakan. Seperti ini kan budaya yang berbeda. Nah, jadi kita harus tahu budaya Dayak itu seperti apa, budaya Jawa itu seperti apa, budaya Bugis itu seperti apa. Dan kita harus tahu. Jangan sampai dengan hal-hal seperti itu beda persepsi kita yang mengarahkan pada hal-hal yang negatif. Nah, itu karena masih beda budaya, ya, beda cara. Begitupun dalam istilahnya nilai ini sebagai ikatan sosial. Nah, inilah pentingnya bagaimana cara kita, pentingnya kita mempelajari ilmu sosiologi. Ya. Oke, saya lanjut. Pengertian sosiologi menurut Fitri Solikin, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial, gejala ekonomi, agama, keluarga, moral, gerakan masyarakat, dan politik, masih banyak lainnya. Ya, jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu, ya, yang pada tentang masyarakat, di dalam masyarakat itu banyak gejala-gejala sebenarnya yang harus kita tahu, harus kita pahami. Contohnya di sini ada gejala ekonomi. Gejala ekonomi seperti apa? Ya, dalam masyarakat itu kan ada namanya kelas sosial. Ya, kelas seperti apa? Ada kelas sosial itu, ya, ada suatu gejala ya sosial yang harus kita ketahui. Ya, contohnya mungkin dalam kehidupan Anda, ya, keluarga Anda, ya, ada hal-hal yang tidak transparan. Nah, ini ada apa? Ya, yang saya tahu kan dalam keluarga itu, ya, misalnya saling di sana ada keluarga, ya, istilahnya kalau keluarga itu adalah organisasi kecil, ya, yang dimana organisasi kecil itu terdiri dari bapak selaku kepala keluarga, kemudian ibu, ya, sebagai wakil dan sekretaris mungkin seperti itu, dan di sini ada anak-anaknya. Nah, yang dimana, ya, di dalam keluarga itu, ya, ada suatu aturan, ya, baik moral, etika, dan sebagainya yang harus, ya, harus apa? Dipatuhi. Contohnya, ya, si Mila jam 9 malam sudah harus di rumah, ya, artinya tidak boleh lewat dari jam 9. Nah, ini merupakan suatu aturan dalam keluarga, ya, yang harus dipatuhi, ya. Kemudian moral termasuk, kemudian gerakan masyarakat dan politik. Nah, gerakan masyarakat ini, ya, seperti kegiatan masyarakat, organisasi masyarakat dan politik, ya, yang berhubungan dengan, ya, sosiologi menurut Fitri Solikin. Kemudian yang selanjutnya, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala sosial non sosial. Contohnya bagaimana? Contohnya timbal balik gejala sosial ini dengan gejala-gejala non sosial. Seperti apa? Ini ada biologis. Ya, kalau gejala sosial saat ini kita berkomunikasi seperti ini, kita maksudnya gejala sosial, hubungan interaksi sosial. Nah, kemudian non sosial seperti apa? Bagaimana non sosial? Individu, ya, itu kan non sosial. Ketika Anda sendiri di rumah kan tidak ada interaksi. Ketika Anda sendiri di hutan tidak ada interaksi, ya. Jadi itulah maksud dengan gejala-gejala non sosial. Ketika dikatakan gejala-gejala sosial yang timbal balik, yang seperti ini, ada interaksi, ada feedback. Saya ngomong, ya, Anda mendengarkan. Ketika Anda tidak paham, Anda bertanya. Nah, ini maksud dengan interaksi. Oke, sampai di sini bertanya kan? Silakan. Ada bertanya kan? Oke, untuk sementara sekian dulu, ya, untuk pengantar sosiologi pada pertemuan yang perdana ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, ada pertanyaan kan? Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.